Ya, beri salam. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, ya selamat siang. Mohon maaf, tadi sempat istirahat malah ke bawah. Ya, sebentar saya coba siapkan dulu. Hari ini anak-anak, hari ini kita akan latihan soal ya. Mudah-mudahan tidak merasa ngantuk karena ini kan jam siang ya. Lalu kalau saya latihan soal mungkin nanti saya yang akan lebih banyak membahas ya untuk bagian ini. Kemudian mungkin mengingatkan aja kalau jadwal PH sudah keluar, sudah dibagikan. Uh, Kemarin saya udah bilang kita kayaknya agak-agak strict ini ya. Dan dalam bulan Agustus ini, berarti Juli dan Agustus sebenarnya ininya persiapannya cuma semua akhirnya terfokus di bulan Agustus. Kita ada 2 ulangan ya. Jadi maksudnya 2 bab itu udah sekaligus harus dituntaskan, dievaluasi, dan kita kebetulan semua sudah selesai materinya, jadi tinggal memperdalam melalui latihan-latihan soal. Dan sekali lagi saya tetap mendorong kalian untuk memotivasi diri sendiri, mencoba, kalau perlu minta soal ke Pak MB, mudah-mudahan nanti saya carikan gitu ya, tapi paling nggak sudah ada beberapa soal saya kasih ke kalian. Di buku jangan lupa ya, soal-soal yang ada di buku jangan lupa dicoba di buku pegangannya. Dan kalau ada yang kesulitan, tetap japri ya. Oke, lalu saya coba keluarkan dulu. Yang soal kemarin juga saya sudah bagikan di Google Classroom dan itu yang akan saya bahas hari ini. Bentar. Ya, kemudian saya absen dulu. Jumlahnya 34 ya. Betul ya? Atau ada yang izin? Ada satu, Pak. Izin, Pak. Siapa? Jasmine, Pak. Izin vaksin, Pak. Eh, Tadi siapa namanya? Jasmine. Yes, yes, Pak. Ya, Jasmine. Jasmine. Oke, vaksin ya. Ya, baik. Oke, saya langsung share screen untuk karena soal ini sudah pernah saya kasih, artinya kalau ada yang langsung request boleh juga ya. Pak, nomor ini saya kerjakan nggak bisa, tapi kalau nggak ada saya akan coba sesuai dengan apa yang bisa saya sampaikan ke kalian. Mungkin saya berusaha ngurut, atau kalau saya anggap itu sudah bisa, saya lompati. Ya. Di soal pembahas soal sebelumnya beberapa sudah saya bahas, termasuk nomor 1 sudah, dan ada beberapa lagi yang sudah gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba lanjut ke nomor 2 ya. Saya langsung aja karena saya tadi agak terlambat masuk. Oke. Mari kita coba lihat. Nah, saya udah share screen belum ya? Sudah ya. Oke. Nomor 2. Sebuah pegas normal panjangnya itu 30 panjangnya itu 30 cm. Kenapa nggak mau? Ya, 30 cm. Oke. Jika ujung pegas digantungi beban Recording in progress. 400 gram. Nah, 400 gram ini kan baru massa ya. Lalu kita mungkin akan merubahnya menjadi kilogram. Jadi 0 dibagi 1000, 0,4 kilogram. Jadi kalau nanti dijadiin berat ya tinggal dikali percepatan gravitasi. Panjang pegasnya menjadi 34. Berarti ini ada delta X itu menjadi 4 cm. Nah, mungkin nanti satuannya juga kita harus rubah. Ya. Jika pada ujung pegas digantung beban 0,5 kilogram, berarti nanti beban beratnya menjadi 5 kilo, maka energi potensialnya menjadi berapa? Gitu. Jadi mungkin kalau saya coba visualisasikan, saya coba gambarkan, di sini ada gaya berat itu sebesar 0,4 kali 10 ya, jadi 4 Newton langsung aja. Nah, ini pertambahan panjangnya delta X1 itu sama dengan 4 cm. Nah, sekarang kalau misalnya pada pegas itu kita gantungi beban yang lebih berat sedikit,
Ya, di mana di sini itu bebannya menjadi 5 Newton, dari sini M kali G. Maka pertanyaannya yang ditanya justru energi potensialnya berapa? Ya, energi potensialnya berapa? Padahal kita mungkin bisa juga kebayang delta X. Duanya sama dengan berapa? Cuma ternyata yang ditanya adalah energi potensial. Nah, tentu kamu udah belajar dong, energi potensial itu kan setengah K delta X kuadrat. Berarti sebenarnya yang kita butuh adalah K-nya berapa, delta X-nya berapa. Nah, semuanya belum tahu tuh. Ya, yang kita tahu ini cuma 4 cm, 4 Newton, lalu 5 Newton. Nah, gimana caranya? Maka ya mungkin kita harus cari satu-satu. Nah, pengetahuan kita di sini kan hanya sekitar F sama dengan K kali delta X. Berarti ini 4, K dikali delta X-nya itu 4 cm, mungkin saya jadiin meter, berarti 0,04, maka dapat K sama dengan 100 Newton per meter. Ya kan? Nah, K-nya udah dapat nih. Nah, ini delta X2, karena kondisi yang ditanyakan tuh ketika dikasih beban 5 Newton. Ya, kita harus cari lagi delta X2-nya. Ya, mungkin nanti ada cara lain, boleh juga sharing ya. Tapi K-nya udah dapat ya. Nah, sekarang mencari delta X2, kita gunakan lagi ini. F sama dengan K2 kali delta X2. Gitu. F-nya berapa? 5 Newton. K2-nya tentu akan sama dengan K1 dong, karena kan pegasnya tidak berubah. Jadi 100 dikali dengan delta X2. Jadi dapat delta X2 ini sudah dalam satuan MKS, 5 dibagi dengan 100. Nah, maka dari sini kita udah bisa selesaikan setengah dikali dengan 100 dikali dengan 5 per 100 di kuadrat berarti 25 per 100 kuadrat. Coret. Maka ini akan dapat nilai 0,125 Joule. Ya. Oke, silakan disimak, silakan dicermati, atau mungkin kamu coba kalau memang harus dicatat, silakan dicatat. Nanti saya berusaha rekaman ini, saya rekam rekaman ini, nanti saya coba share gitu ya. Cuma kadang-kadang ada beberapa tulisan yang kehalang sama gambarnya Pak MB di situ. Saya berusaha mengecilin wajahnya supaya tidak terlalu menghalangi. Tapi yang penting adalah kamu mengerti, paham, dan kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanya. Nah, tidak mesti harus selesai kalau kamu udah catat beberapa langkah yang menurut kamu, oh itu udah penting, tinggal penyelesaiannya nanti kamu bisa selesaikan setelahnya ya, supaya waktu kita juga bisa lebih banyak untuk membahas soal. Saya berharap gaya model pengajaran PMB ini kamu bisa ikuti, artinya bisa menyesuaikan diri ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan coba bergerak sedikit ke bawah. Nomor 3 ini agak sedikit ya challenging ya. Artinya ini bukan hanya membahas soal elastisitas ya. Coba mari kita lihat ya. Sebuah pegas memiliki konstanta 50 Newton per meter digantungkan pada langit-langit sebuah lift. Nah, kebayang ya, pada langit-langit. Jadi kalau saya gambar, ini misalnya langit-langit liftnya, lalu ini ada pegas kita gantung, lalu ada beban kita taruh di sini, ya seperti biasa lah ya, pegasnya akan tertekan, lalu ini liftnya anggap aja begini. Nah, lalu pada ujung pegas digantungkan sebuah beban bermasa 0,2 kg. Oke, jadi di sini nanti ada gaya 2 Newton ya, 0,2 kali 10. Tentukanlah pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang berarti yang ditanyakan sebenarnya adalah delta X. Jadi di sini itu delta X-nya berapa? Nah, kalau lift sedang bergerak dipercepat. Nah, dipercepat ke atas. Nah, nanti lain kali mungkin saya akan buat bagaimana kalau dipercepat ke bawah. Tapi mau dibuat dipercepat ke bawah, dipercepat ke atas, atau konstan, maka kalau kamu paham caranya pasti mudah ya. Nah, saya coba gambarkan dipercepat ke atas. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, mari kita coba analisa
untuk mudah memahami. Anak-anak, bagian elastisitas ini yang kita pelajari kan cuma kalau nggak hukum Hooke, energi potensial pegas, itu aja kan sebenarnya. Cuma itu doang, dua itu. Lalu mungkin ada yang elastisitas itu ya. Cuma itu doang. Jadi sebenarnya dikit yang kita pelajari. Yang menjadi persoalan adalah ketika sudah digabung-gabung seperti ini. Ini ada hubungannya dengan hukum Newton. Nah, mari kita lihat ya. Untuk memahami dengan baik itu, saya akan coba ulang kembali pembahasannya. Bahwa kalau misalnya di sini ada pegas, lalu di sini ada beban seperti ini. Lalu tentu logikanya, nalarnya, kalau ada sebuah beban digantung di sini, maka pegas akan tertarik ke bawah dan pegas akan melawan. Arah lawannya tentu kayak nahan gitu. Jadi kalau diperhatikan arahnya, logikanya si pegas itu, saya gambar agak di luar supaya kelihatan ininya ya. Nah, arah gaya pegas itu ke atas begini, tapi bekerja di benda ini. Jadi saya sengaja gambar agak di luar gitu, harusnya di sini, tapi biar kelihatan ya. Nah, ini adalah F pegas. Oke. Nah, lalu apa hubungannya dengan soal kita? Kita perlu sebenarnya hanya fokus ke benda ini. Di benda ini ada gaya ke bawah akibat berat 2N. Nah, ini dia ada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan A. Maka sejujurnya si benda ini juga mengalami percepatan yang sama dengan percepatan lift. Jadi ini 2 meter per sekon kuadrat juga. Nah, disinilah peran kita udah mulai mikir nih. Ini mau kemana nih soal ini? Nah, ternyata ini ada hubungannya dengan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Gitu. Sigma F itu apa? Berarti F pegas dikurangi, saya tulis dulu W, dikurangi dengan, sama dengan M dikali dengan A. Ya kan? Hal yang lumrah. Gaya. Kenapa gaya F pegas dikurangi W? Ya, ini W ya. Karena liftnya kan bergerak ke atas, berarti si bendanya juga bergerak ke atas. Jadi F pegasnya lebih besar. Nah, yang kita pelajari elastisitas itu hanya di sini nih. K kali delta X. Begitu. Berarti dikurangi M kali G sama dengan M kali A. Nah, kamu perhatikan, A-nya sudah ada 2. Massa benda 0,2. G-nya nanti kita ambil 10 aja biar gampang. Lalu K-nya sudah ada, delta X-nya dapat. Nah, kan simpel kan sebenarnya. Cuma kalau kamu nggak, ini mau kemana soal ini, ya akan menjadi susah. Nah, saya berharap ini paham, oke? Ya, jadi inilah seperti ini yang kategori soal high order thinking skill. Itu. Kenapa? Karena mungkin kamu harus memikirkan tentang hukum Newton. Jadi kamu harus tahu konsepnya di sini mau kemana, mau diapain, lalu menyelesaikan. Oh, sorry. Itu biasanya informasi 5 menit lagi. Mungkin saya salah setting. Kita hari ini harusnya sampai jam terakhir ya. 5 sampai jam 1. Ya. Oke. Saya mau lihat apakah kira-kira bisa diterima penjelasannya? Jelas? Oke, thank you. Ya. Baik, saya balik lagi. Nanti mungkin ada beberapa soal yang challenging ya. Ya, ini mungkin menurut saya juga termasuk lah gitu ya. Kalau yang ini sebenarnya hanya permainan matematika yang ini nomor 4. Tapi mari kita coba ngecek. Sebuah pegas ketika ditarik dengan gaya F1. Pegas ya. Lalu di sini kawat, sama aja lah. Ya. Pegas ya. Ini ada sebuah pegas. Kalau ditarik dengan gaya F1, maka panjangnya menjadi L1. Nah, panjangnya kawat itu berarti dari sini sampai sini, L1. Padahal di sini ada, ketika ditarik dengan pegas dengan gaya F1, ada pertambahan panjang delta X1. Nah, L1 ini adalah panjang total. Berarti mungkin ini adalah L0. Kira-kira gambarannya begitu ya. Ini akan membantu kita nanti dalam mengutak-atik rumus. Karena ini mengutak-atik bersama matematika aja. Jika kawat tersebut atau pegas itu diberi gaya F2, maka panjang kawatnya menjadi L2. Berarti saya coba gambar lagi ya.
mungkin lebih besar lagi ke bawah. Nah, baru ini ada F2. Maka tentu kalau ini adalah L0, maka ini sekarang menjadi delta X2. Gitu ya. Nah, lalu ini adalah F2. Pertanyaannya adalah, jika kondisi ini masih dalam batas hukum Hooke, ya, ini masih ingat ya, kalau sudah lewat dari batas elastisitas itu hukum Hooke udah nggak berlaku. Maka nilai konstanta pegas. Nilai konstanta pegas berarti kan K yang ditanya. Nah, ini dua persamaan ini kan hanya ini aja. F1 sama dengan K aja kali delta X1. Yang di sini berlaku F2 sama dengan K kali delta X2. Cuma itu doang, lalu digabung, selesaikan untuk mendapatkan mana yang benar dari opsi yang ada. Nah, cuma kan di opsi yang ada itu delta X1-nya nggak ada, delta X2-nya nggak ada. Nah, tapi delta X1 itu kan kita bisa ganti dari mana? L1 itu dari si total ini ya, dikurangi dengan L0. Jadi L1 dikurangi L0. Lalu delta X2 saya bisa ganti dengan L2 dikurangi L0. Nah, lagi-lagi L0-nya nggak ada, tapi ya nggak masalah ya. Berarti kan nanti kita akan dapatkan F1 sama dengan K dikali dengan L1 dikurangi L0. F2 sama dengan K dikali dengan L2 dikurangi L0. Nah, dua persamaan ini terserah kamu mau apain, yang pasti L0-nya itu harus hilang, substitusi, eliminasi, atau dibagi, atau diapain, terserah. Gitu. Tapi silakan, saya berharap kamu mampu, dan pasti mampu ya, untuk menyelesaikan ini, untuk mendapatkan mana yang opsi yang benar. Ya, di sini kebetulan sudah ada kuncinya A, mudah-mudahan tidak salah kunci. Ya, sekali lagi ini mungkin hanya kategori ngutak-ngatik rumus aja. Ya, konsepnya hanya oh ya oke, hukum Hooke di sini, hukum Hooke di sini. Jadi tidak, mungkin bukan kategori high order thinking. Ya. Ya, saya sering ngomongin high order thinking skill karena kamu akan mengikuti asesmen nasional dari beberapa dari kalian, dan itu memang soalnya ya banyak, katanya sih banyak soal-soal tentang high order thinking skill. Jadi menalar, ya, menginterpretasi grafik, membaca tendensi dari sebuah data, ya. Nah, itu semua kemampuan menganalisa, dan itu yang saya katakan selama ini siswa yang saya ajar, saya berharap saya tidak ajar menjadi seorang yang kayak robot, semua apa dihafal, dan atau menjadi kayak menjadi kayak kamus berjalan, semua ditanya pokoknya ngerti, tapi kalau udah ada yang rumit mulai agak susah, karena memang harus dilatih kemampuan menganalisis, ya. Begitu anak-anak, saya berharap ini udah paham, dan saya akan coba geser ke soal berikutnya. Nah, ini soal ini saya nggak tahu, ini mungkin biasa aja sih ya, tapi mari kita coba lihat. Pegas PQRS. P itu di sini ada dua pegas, di sini ada dua pegas, lalu ada beban bermassa M. Ini ada beban bermassa M. Nah, dari dua gambar ini saya berharap kamu bisa mendeteksi sekarang mana yang susun seri, mana yang susun paralel, atau tidak masuk dua-duanya. Ada, bisa juga gitu ya, tidak masuk dua-duanya. Oke. Ya, kalau ini sih udah susun seri, yang ini paralel, tapi nanti saya coba jelaskan lagi ya. Susunan pegas pada gambar A dan B masing-masing dihubungkan dengan beban bermassa M. Oke, jadi ini ceritanya ditarik ke bawah oleh MG ini, sama juga dengan ini, ditarik ke bawah oleh MG. Ya, sehingga di pegas yang kanan ini, yang atas menjadi bertambah panjang sebesar delta X R, yang bawah menjadi bertambah pendek
tapi besarnya juga sama. Cuma saya beri nama delta XS. Nah, ini besarnya sama. Ya. Nah, sementara kalau yang di sini, karena ini ditarik, maka di sini mungkin kita ada namanya delta X key, tapi di pegas yang atas juga akan bertambah panjang, kita sebut aja delta XP. Nah, ini belum tentu sama. Ya, tapi kalau ini udah pasti sama. Kalau atas tertarik 1 cm, pasti bawah tertekan 1 cm. Kalau yang ini, ya kalau ini lebih gampang ditarik, ya dia akan lebih panjang key-nya dibandingkan dengan di atas. Ya. Baik, lalu sekarang pertanyaannya adalah perbandingan pertambahan panjang pegas P dan R. Oh, berarti yang ditanyakan adalah delta XP banding delta XR-nya itu sama dengan berapa? Nah, lagi-lagi kita hanya menggunakan hukum Hooke, cuma di sini ada susunan pegas. Nah, kalau yang pegas pertama, sekalian saya mau pakai untuk memperdalam. Anak-anak, kalau beban ini menarik pegas, tentu di sini akan ada gaya, kelihatan nggak ya? Nggak ya. Saya pakai warna ini aja. Akan ada gaya ke atas, ya kita beri nama FK aja ya. Lalu di sini juga akan ada gaya ke atas, gaya pegas lah itu ya, FP. Nah, di animasi yang Pak MB sudah jelaskan sebelumnya, dan video kemarin saya udah bikinin video juga, saya sudah share di Google Classroom. Kalau kamu mau nonton ulang, silakan. Ya, di sini itu FP sama dengan FQ, berarti sama dengan MG ya di bagian ini. Nah, sehingga kalau saya butuh yang dari sini nanti saya tinggal tulis FP sama dengan K dikali dengan delta XP. Nah, saya butuh nanti delta XP-nya. Lalu FP-nya ini saya ganti MG. Jadi MG sama dengan K kali delta XP. Nah, ini nanti kita akan pakai nih. Ya, saya lingkarin dulu. Nah, lalu sekarang kita akan pindah ke pegas yang kanan. Yang kita butuhkan sebenarnya juga adalah tinggal R itu sama dengan K dikali dengan delta XR gitu. Tapi kita akan coba analisa. Nah, satu hal yang kayaknya saya perlu ruang untuk menjelaskan, penguatan ya, saya jelaskan ulang. Satu hal yang harus kamu ketahui untuk yang paralel ini, di sini aja ya. Misalnya ini pegas kan tertarik, lalu ini tertekan, lebih rapat begitu kira-kira. Nah, lalu kalau ini ditarik ke bawah, tadi udah dijelaskan ada gaya ke atas. Sebut aja FR ya, karena ini adalah R. Nah, lalu tapi pegas yang bawah kan tertekan. Nah, kalau dia tertekan, pegasnya melawan dong, dia mengarahkan gaya ke atas. Bekerja di benda ini. Ini adalah S. Nah, tapi kita ingat juga bahwa ke bawah ada MG. Nah, Fs tambah Fr dan Mg ini sebenarnya itu adalah aksi reaksi. Jadi, Fs atau Fr ditambah dengan Fr ditambah Fs itu sama dengan Mg. Ya. Nah, ini kalau saya dari sini sebenarnya udah ketahuan nih. K kali delta XR, ini tadi yang mau ditanya, ditambah dengan K kali delta XS itu sama dengan Mg. Tapi delta XS dengan delta XR itu kan sama. Berarti kan saya boleh klaim begini, nak. Mg sama dengan K kali delta XR ditambah dengan K kali delta XR. S-nya saya ganti R. Berarti kan ini 2 kali K kali delta XR. Dan ini adalah Mg. Nah, kamu perhatikan, ini kita udah dapat persamaan yang mirip dengan di atas. Kita tinggal substitusi, eliminasi, terserahlah kamu gitu. Ya. Nah, dan dari sana kita akan bisa bandingkan delta XP banding delta XR atau dibalik, itu hasilnya berapa. Dan saya berharap kamu sudah mampu melanjutkan itu. Ya, silakan. Saya coba geser sedikit supaya kalau mau disalin, kalau mau di komen, mau ditanya, mau disimak lagi, silakan.
Oh, aku bingung yang KX delta XS itu kenapa bisa jadi delta XR ya, Pak? Oh, oke, ya, ya, baik, pertanyaan yang bagus. eh Sebentar, saya mudah-mudahan di sini saya buka. Jangan udah saya close. Ini apa namanya? Saya langsung tunjukin di sini, mungkin siapa tahu lebih memudahkan. Ya, ini kan tadi kan kita sudah klaim bahwa gambar ini itu paralel ya, tapi nanti mungkin saya akan coba jelaskan lagi dengan di sini. Nah, di animasi yang ini kebetulan benar-benar kelihatan paralel. Kalau saya tarik ini ke sini, saya tunjukin displacement-nya. Nah, kalau saya tarik ini, maka salah satu ciri dari pegas yang paralel itu pertambahan panjang. Sorry. Mau saya terlempar. Salah satu ciri dari paralel itu adalah delta X yang satu sebut aja gitu dengan delta X yang di sini itu sama gitu ya, sama. Itu agak beda dengan kalau seri. Nah, sekarang saya balik ke sini yang kamu tadi tanyakan. Sebenarnya kalau kita klaim bahwa ini paralel ya sudah, berarti bisa diterima. Tapi kalau misalnya kita mau jelaskan dari situ, bisa juga. Caranya gini, saya coba gambar, mungkin masih kelihatan ya, ini begini. Nah, misalnya ini tengah-tengah, ini saya belum kasih benda di sini ya. Lalu sekarang kalau saya kasih benda, maka sebenarnya dia kalau saya kasih benda di sini nanti, maka dia akan mendorong atau menarik pegas yang atas sehingga dia bertambah panjang sebesar ini. Nah, tapi secara otomatis juga dia akan menekan pegas yang bawah, karena bawahnya kan tidak berubah ya, dan akan bertambah pendek sebesar ini. Jadi delta X apa tadi nih? Mungkin yang atas itu ini S ya. Lalu ini delta XR. Gitu. Ya, akhirnya kan sama kan? Jadi kalau ini tertarik 1 cm, pasti yang bawah akan tertekan 1 cm. Berarti delta XR sama dengan delta XS. Sehingga karena itu, maka ini kita berarti ini dengan ini sama. Kita jadiin 2 kali aja. Oke? Oke deh, Pak. Ya. Begitu kalau kayak itu kan yang satu turun ke bawah, satu tambah panjang, satu kayak tambah pendek gitu. Itu kayak nggak ngaruh ya, Pak? Kayak maksudnya plus minusnya gitu. Oh, nggak ngaruh. Ya. Kita ambil ya, oke. Anak-anak, untuk penggunaan rumus hukum Hooke itu ambil aja ini nilainya aja, positifnya aja, gitu. Ya. Kalau tanda negatif itu nanti biasanya kalau ada soal-soal nanti saya akan coba perjelas kapan negatifnya itu menjadi penting, kapan enggak gitu ya. Untuk di sini kita ambil yang positifnya aja. Udah gitu, Pak. Maaf, aku masih itu. Ya. Yang gambar A itu kayak kenapa Ya. FP sama Ini FQ-nya sama MG-nya sama. Oke, baik ya, pertanyaan bagus. Saya coba pakai animasi ini lagi ya untuk menjelaskan. Jadi saya coba ganti menjadi ini. Ini adalah susunan seri, berarti sama persis dengan yang tadi ya. Yang ini, karena ini kan susun nyambung. Cuma di sini dikasih beban yang di animasi yang Pak MB tunjukin sekarang ini, bebannya diganti dengan gaya yang di sini diaplikasikan di sini. Nah, ini ya, ini ada gaya. Kalau saya tunjukkan gayanya itu nilainya adalah 34. Ini aja nih, ini adalah gaya dari penjepit ya, applied force. Tapi kalau spring force berarti si pegas akan melawan ke kiri. Nah, ini kalau saya tampilkan ini ya. Jadi ini yang kuning, ini nggak tahu nih kenapa warnanya jadi tidak menyesuaikan. Ini ya, 34. Nah, berarti kalau saya gambar tadi itu berarti yang saya gambar ini sekarang itu adalah gaya pegas, sebut aja yang kanan ini pegas 2. Nah, gitu.
Lalu di sini nanti ada gaya pegas 1, FP1. Ya, kalau di sini gaya pegas 2 itu 34 ini. Lalu gaya sorry. Ya, anggap aja begitu ya. Lalu gaya di sini itu 37. Kenapa sama? Karena ini adalah aksi reaksi. Gitu ya, aksi reaksi. Jadi kalau pegas mengerjakan penjepit mengerjakan gaya pada pegas, pegas nanti akan bereaksi mengerjakan gaya pada penjepit. Begitu. Dan itu adalah aksi reaksi. Ya, nah, kenapa, Nak? Sorry, oke lah ada. Itu bukannya kayak total dari yang kuning sama yang ungu ya, Pak? Yang 37 ini. Bukan, bukan. Kenapa? Itu total. Ya, ngomong aja, nggak apa-apa. Enggak, itu optionnya yang Bapak pencet total. Yang sebelah kanan. Yang sekarang 37 ini, warna biru ini, itu adalah gayanya pegas kuning yang dikerjakan pada penjepit. Jadi penjepit ini kalau yang hitam ini penjepit, sebenarnya kalau saya gambar, dia gambarnya sebenarnya di sini nih. Ini saya hapus. Mana nih saya penghapusnya mana? Ini saya hapus. Nah, ya, ini saya hapus. Nah, FP2 itu bekerja di penjepit sini. Malah dihapus. Ya, di sini. Sedih banget. Ya. Nah, lalu si penjepit ini mengerjakan gaya di sini nih ke sana. Besarnya 36, 36. Ini 36, ini 36 juga. Nah, lalu bagaimana dengan FP1? Nanti saya coba jelaskan, tapi saya ke sini dulu. Jadi FP2 dengan F, sebut aja F penjepit, ya, JPT gitu, itu sama karena aksi reaksi. Ya, lalu, nah kenapa pegas ini tidak seperti yang kamu tadi tanyakan? Loh, ini kan bukannya totalnya di sini. Bukan, kenapa? Karena dia ini langsung bersentuhan langsung. Jadi gaya ini gaya langsung ya. Jadi gaya di sini ya udah gaya dari pegas 2. Bahwa ada pengaruh dari gaya pegas 1 pasti gitu, pasti ya. Tapi pengaruhnya tidak langsung. Nah, sekarang di ujung sini itu pegas 1 akan menarik, dan ini sebenarnya adalah gaya yang dikerjakan di ujung pegas kuning gitu. Ya. Jadi dia sebenarnya nariknya itu pegas kuning, bukan langsung ke penjepit. Nah, kalau pegas kuning dia menarik atau menahan penjepit. Jadi dia memegang penjepit lalu dia tarik balik, yaitu sebagai reaksi ya dari aksinya si penjepit. Nah, harusnya ini kelihatan. Ini saya belum klik di sini. Ini. Nah, ya. Kalau yang kuning ini berarti gaya pegas kuning pada pegas ungu. Nah, kalau yang gambar ungu, ini baru kelihatan nih. Ini. Apa? Ya, ini tadi total ya. Mungkin itu yang kamu maksud ya. Saya balikin ke yang sini mungkin yang saya mau tunjukkan tadi ya. Jadi gaya 36 ini itu adalah gaya di dalam pegas ini ya, lalu gaya di sini 36 yang di sini itu adalah gaya yang ada di dalam pegas 1. Nah, ini yang saya mau katakan ke kalian, bahwa gaya di sini sama dengan gaya di sini sama dengan gaya penjepit. Kan beda dengan kalau yang paralel tadi. Ternyata kalau paralel, saya pakai di sini aja coba ya. Coba bersihin dulu. Nah, ternyata gaya yang di sini ya sebagai gaya pegas 1 itu belum tentu sama dengan F pegas 2 ya. Kalau pegasnya jenisnya sama benar ya mungkin sama, tapi kalau konstantanya dibuat berbeda gini misalnya, maka yang satu 25, yang satu 75. Beda dengan kalau misalnya saya balik lagi ke sini, saya hapus. Ya, saya buat berbeda juga nih.
Nah, coba kita, nah meskipun konstantanya berbeda, K-nya si kuning ini 600, tapi gayanya tetap sama. Jadi yang kuning ini, ya nilai kuning ini, atau yang ini sama, itu kalau yang saya gambar yang ini, itu yang biasa saya katakan, saya gambarkan di sini. Ya, karena pegas kuning itu ditarik ke kanan, pegas kuningnya akan melawan ke kiri. Nah, besarnya berapa? 36. Dari mana? Karena gaya berubah lagi. Ya udah anggap aja begitu. Karena si penjepit menariknya dengan gaya 47, maka ini juga akan 47. Nah, lalu di sini juga akan terjadi hal yang penjelasannya kurang lebih sama, ya, aksi reaksi. Jadi si pegas kuning menarik pegas ungu itu sebesar 47, maka si pegas ungu juga akan bereaksi dengan menahan sebesar 47 juga. Jadi semua adalah aksi reaksi. Ya, jadi meskipun pegas ini konstantanya sangat besar, tapi ternyata gayanya sama. Nah, sangat beda, sekali lagi saya tunjukin lagi, sangat beda dengan yang ini. Kalau pegasnya dibuat konstanta itu cukup besar yang kuning, tapi gayanya juga menjadi berbeda. Ya, saya berharap itu jelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau mau bertanya lagi masih seputar ini? Silakan, nggak masalah. Saya malah senang kalau kalian bertanya dan berarti tuntas di sini. Oke ya, kalau nggak ada? Maaf Pak, Ya, silakan. saya masih agak bingung yang gambar B menggunakan paralel kenapa? Apanya yang kira-kira masih bingung? Atau Yang soal tadi Pak. Oh, oke. Dengan soal yang tadi ya. Iya, Kaitannya, nah ini kan kalau gini kan udah yakin bahwa ini paralel ya, nak ya. Karena kelihatan banget gitu ya, paralel gitu. Jadi iya Pak. dua ini ditarik ke sana. Nah, terus apa kaitannya atau bagaimana menghubungkan dengan soal yang tadi? Soal yang tadi kan kan begini nih. Nah, lalu kira-kira kan begitu ya. Jadi ini dipatenkan, tidak berubah. Nah, lalu di tengah-tengah dikasih ini, lalu apa hubungannya dengan paralel, kan kira-kira begitu pertanyaan kamu. Nah, Pak MB mau menjelaskan dengan cara begini. Ini kelihatan banget bahwa kalau kita menarik dua ujung pegas ini, ya, mungkin nanti saya akan ganti kayak seolah-olah bebannya di sini. Maka si pegas warna ungu ini akan memberikan reaksi dengan menarik ke sini. Nah, ini sebut aja F1, nilainya 25. Kuning juga akan ikut bereaksi dengan menarik beban ini, anggap aja ini beban, supaya sama dengan beban di sini. Ya, yang arahnya juga ke sana dong, ya, F2. Nah, kamu perhatikan F1 dan F2 bekerja di mana? Jawabannya bekerja di benda ini atau di penjepit. Arahnya sama. Kalau arahnya sih sama, mau seri atau paralel pasti sama ya. Tapi di sini yang utama adalah bekerja di benda yang sama. Oke, nah kalau kita kembali ke sini, itu mirip. Ya, walaupun gambarnya bentuknya seperti ini, tapi mirip. Coba ya. Pegas atas kan pasti tertarik ke bawah dong, maka pegas atas akan bereaksi dengan cara mengerjakan gaya pada benda itu arahnya ke atas. Sebut aja FA, atas ya, A itu atas. Nah, sekarang kita pindah ke pegas bawah ya, pegas bawah kan ketekan ya dong, karena dia ditekan oleh beban yang atas begitu. Nah, pegas bawah bereaksinya gimana? Dia akan melawan dong. Kalau ditekan ke bawah, dia akan mengerjakan gaya ke atas. Nah, saya gambar mungkin di bagian bawah, tapi yang pasti ke atas. FB. Nah, kamu perhatikan dua gaya ini, FA dan FB, itu dua-duanya bekerja pada benda. Walaupun satu di ujung atas, satu di ujung bawah, karena posisi ujung pegasnya kan memang bersebelahan. Kalau di sini kan sama-sama di sisi yang sama. Nah, saya berharap dengan kita membuat perbandingan seperti ini, kamu paham bahwa oh ternyata ini tuh susunan paralel. Yang lain lagi yang bisa memberikan indikasi bahwa itu paralel adalah
Pak MB tadi udah mengatakan bahwa di sini delta X-nya sama. Delta X1 dengan di bawah sini delta X2, delta X ungu dengan delta X kuning itu kan sama. Nah, bagaimana dengan di sini? Walaupun yang satu di atas, yang satu di bawah, tapi delta X-nya pasti sama. Kenapa? Karena kalau pegas atas tertarik ya, terpanjang ke bawah 1 cm, maka yang di bawah akan terdorong, akan memendek sebesar 1 cm juga. Nggak mungkin yang di bawah 2 cm lalu yang atas 1 cm. Coba direnungkan, mungkin nggak itu? Nggak mungkin. Karena ini akan turun sejauh 1 cm, ya sudah, berarti pegasnya di atas tambah panjang 1 cm, yang di bawah tambah pendek 1 cm. Karena yang posisi ini kan tidak berubah. Nah, dua hal itu meyakinkan kita bahwa susunan ini adalah susunan paralel. Nah, kalau sudah susunan paralel ya sudah, nggak usah terlalu pusingin lagi mau bentuknya kayak apa, tapi kita udah yakin bahwa oh ini susun paralel. Nah, kalau susun paralel, kenapa lalu Pak MB pakai ini? Karena memang di susun paralel, balik lagi ke yang tadi ya. Di susun paralel ini di atas ini, ya, memang gaya penjepit yang 100 ini itu sama dengan gaya atau di sini aja deh. Gaya ini ke sana, F penjepit itu pasti akan dilawan oleh dua gaya ini, F1 dan F2. Berarti di sini saya bisa katakan F penjepit itu sama dengan F1 tambah F2. Agak beda dengan kalau saya susun seri tadi ya. Coba kalau susun seri, waduh saya harus hapus ya. Kalau disusun seri, saya nggak bisa katakan ini kan pegasnya kan ditarik oleh gaya penjepit di sini, F penjepit. Lalu si pegas kuning narik ke sini, saya sebut aja F2. Nah, di sini ada F1. Saya tidak bisa di sini mengatakan bahwa FP itu sama dengan F1 tambah F2. Nggak bisa, nggak boleh. Salah. Ya. Kenapa? Karena yang aksi reaksi itu hanya ada di sini. Gitu. Ya. Jadi saya hanya bisa mengatakan oh FP sama dengan F2 di sini, F2. Yang ini nggak ada. Gitu. Nah, lalu karena di sini ada aksi reaksi lagi yang nanti akan menunjukkan bahwa F1 sama dengan F2, ya udah kita boleh klaim bahwa F penjepit sama dengan F1 sama dengan F2. Gitu. Tapi nggak boleh ditambah gitu ya. Sangat beda dengan kalau paralel di sini. Gitu. Ya, saya oke, sebelum kita lanjut ada lagi yang ini yang mau ditanyakan? Aku mau nanya lagi, Pak, maaf. Oke. Ya. Thank you. Kalau paralel gitu, itu pegasnya apakah harus panjangnya sama? Oh, oke. Untuk apa namanya? Ya sebenarnya tidak mesti, tetapi kalau tidak sama panjang mungkin kita nggak bisa mengklaim lagi delta X-nya sama ya. Begitu. Nah, untuk keperluan dalam soal-soal kita biasanya sih kita anggap sama. Oke, terima kasih, Ya, Pak. ya, oke. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah. Ini mungkin sih nggak usah. Yang ini, nah coba saya contohkan. Soal ini saya nggak tahu apakah bagi kalian kelihatan rumit, tapi ini sederhana aja. Dan ini kalau di level soal itu ada 6. Ini mungkin level 1 atau level 2 ya. Gambar berikut ini adalah grafik energi potensial yang menunjukkan energi yang tersimpan dalam pegas ketika ditarik sejauh 50 cm. Nih, sejauh 50 cm. Ya. Berdasarkan informasi tersebut, pada grafik konstanta pegasnya berapa? Ya udah, ini hanya ngapalin rumus energi potensial setengah Kx kuadrat atau K delta X kuadrat. Lalu EP-nya tinggal masukkan 100 di sini, 100. Lalu delta X-nya sudah ada, mungkin dijadiin 0,5 dan dapat K sama dengan sekian. Jadi ini benar-benar hanya hafalan dan masukkan data. Begitu. Ya, dan ini bukan high order thinking skill. Oke, saya lanjut. Mungkin saya masih ada sekitar 4 menit. Saya coba carikan. Ini soal challenge sebenarnya yang nomor 8. Ya. Ada lagi sih yang di bawah, tapi mungkin kita tinggal satu soal aja. Oke, mari kita coba lihat ya. Silakan dibaca. Ada benda bermasa M 0,5 kg menjadi masanya diketahui mula-mula diam di atas puncak bidang miring ini yang licin. Nah, dia ada kata licin. Ini menjadi penting
ya tentang licin ya. Membentuk sudut 53. Nah, ini kelihatan di gambar. Kemudian benda M menumbuk pegas. Jadi mula-mula sebelum pegasnya ditekan, panjangnya ini L. Nah, nanti kalau ditekan, ya salah satu menumbuk pegas yang salah satu ujungnya tertancap pada ujung pegas dan menyebabkan pegas tertekan maksimum sejauh 10 cm. Jadi nanti ini akan tertekan sejauh 10 cm. Ini berarti ini delta X. Ya. Jika konstanta pegas adalah 800, maka jarak L-nya ini berapa? Itu. Sederhana sebenarnya ya. Saya akan ambil acuan di sini nih. Saya coba tarik garis ke sini karena dia akan berhenti di sini. Ya. Yang kita pelajari di elastisitas cuma di sini. F sama dengan K kali delta X. Atau mungkin nanti kalau kita hubungkan dengan energi ya setengah K delta X kuadrat. Sebenarnya itu. Nah, lalu sisanya adalah hubungannya dengan hukum kekekalan energi yang kalian sudah pelajari di kelas 10. Oke. Nah, di sini mula-mula punya ketinggian setinggi H. Berarti di sini benda sebenarnya punya energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi itu kan MGH. Nah, hanya adalah ini. Hanya ini kita bisa hubungkan dengan segitiga ini. Dan kalau kalian bisa langsung paham, ini adalah total ini dikalikan dengan sinus 53. Mudah-mudahan tahu asal-usulnya. Nah, H ini nanti akan masuk ke sini. Berarti energi potensial di sini itu MGH, tapi hanya mungkin belum bisa dicari karena L-nya itu yang ditanya. Oke. Nah, sampai di situ pokoknya kalian paham bahwa ini punya energi potensial di sini. Lalu benda itu akan bergerak turun, berarti energi potensial gravitasi dirubah menjadi energi kinetik. Sampai di pegas ini masih bergerak terus, masih merubah energi kinetik sama sedikit energi potensial, merubah menjadi energi potensial pegas. Jadi dia akan sampai di sini berhenti. Nah, di posisi ini berarti semua energi potensial gravitasi dirubah menjadi energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas adalah ini. Nah, langsung ambil aja yang ini. Ini. Maka kalau itu kamu udah paham, ya saya tinggal katakan, oh oke, kalau begitu MGH sama dengan setengah K delta X kuadrat. Selesai. Nah, kamu tinggal lanjutin MG hanya itu diganti dengan L ditambah dengan delta X kali sin 53. Sin 53 itu berapa? Sin 53, 4/5 ya. 4/5 sama dengan setengah dikali 800 dikali dengan delta X. Delta X 10, 0,1 kuadrat. Maka dari sini pasti dapat L sama dengan sekian. Gitu. Nah, kamu perhatikan baik-baik, kita ternyata elastisitasnya cuma di sini, tapi kita harus menghubungkan dengan konsep yang lain. Nah, ini juga high order thinking skill. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tinggal 1 menit. Ya, nanti mungkin video pembahasan ini mudah-mudahan terekam dengan baik. Saya nanti coba share di Google Classroom. Di sini juga ada mungkin soal yang lain yang challenging ya. Ini nomor 1 juga. Lebih challenging lagi nomor 2. Karena ini kamu benar-benar harus memikirkan sebuah strategi untuk menyelesaikan soal ini. Ya. Tapi kalau soal hitung-hitungan dan sedikit harus menghubungkan dengan konsep lain, itu nomor 1. Baik, saya pikir cukup. Saya akan cukupkan sampai di situ, anak-anak. Semoga hari ini ada makna pembelajaran yang kalian dapatkan. Jadi istilahnya kalian tambah, tambah siap lah gitu ya. Saya harap begitu. Dan sekali lagi, kalau ada yang merasa kesulitan, yang penting kamu motivasi diri sendiri. Coba kerjakan soal-soal yang ada. Dan kalau kesulitan, boleh japri Pak MB. Ya, saya pikir cukup dan saya stop dulu. Kemudian karena ini udah jam terakhir, jadi silakan yang pimpin doa. Ya, saya Pak. Oke, disiapkan. Recording stopped. Bersiap.
Bersiap, beri salam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, anak-anak, yuk.